Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut ya untuk praktikum selanjutnya. Pertama kita bahas adalah sistem koordinat. Nah, di sistem koordinat ini kita akan belajar bahwasannya tujuannya itu untuk menjamin akurasi letak dan ukuran gambar sistem koordinat Cartesian gitu ya. Kita menentukan koordinat berdasarkan sumbu X, Y, dan Z untuk koordinat 3 dimensi gitu ya. Pertama, kita pastikan setting format Cartesian dan koordinat absolut gitu ya, dengan cara ketik ds, enter, terus ini untuk drafting setting gitu ya, klik tab di dynamic input gitu ya. Nah, kemudian pada pointer ya, pointer input, klik setting. Nah, kemudian di sini kita akan pilih Cartesian format gitu ya, Cartesian format, dan juga absolute koordinat. Nah, kita akan berpacuan pada format Cartesian atau XYZ gitu ya. Kemudian untuk koordinatnya adalah kita menggunakan yang absolute gitu ya. Jika sudah oke, kemudian oke lagi. Nah, kita akan membuat sebuah objek lain gitu ya, dari koordinat 2,2, kemudian nanti akan berjalan ke garisnya ke 9,9. Nah, caranya kita ketik perintah L ini sama seperti line gitu ya, enter, dan ketik koordinatnya tadi 2,2, X nya 2, Y nya 2 gitu ya, enter. Ini untuk menentukan titik pertamanya gitu ya. Nah, maka garis akan dimulai dari koordinat 2,2. Selanjutnya tentukan titik selanjutnya gitu ya. Kita tadi masukin koordinatnya 9,9, enter, maka akan terbentuk sebuah garis itu ya, yang dimulai dari 2,2, titik koordinat 2,2, dan berakhir di koordinat 9,9. Selanjutnya kita akan membuat segitiga gitu ya, dengan koordinat dimulai dari 3,3, 9,3, dan 6,9. Caranya gimana? Kita ketik L untuk line gitu ya, enter, tentukan titik pertama 3,3, enter, kemudian titik berikutnya gitu ya adalah 9,3, enter. Nah, ini sudah terbentuk satu sisi gitu ya, dan juga yang terakhir adalah 6,9, enter. Nah, ini sudah 3 titik. Yang terakhir kita klik dengan mengetikkan C ya. C ini sebagai close sebuah objek gitu ya, C atau close gitu ya. Setelah itu enter, nah, maka dia akan terbentuk menjadi sebuah segitiga ya. Kemudian selanjutnya kita akan bicara sistem koordinat polar gitu ya. Sistem koordinat polar ini sering digunakan untuk objek yang memiliki dimensi sudut. Nah, ini perintahnya di komen gitu ya, kita ketik add saja gitu, add
X gitu ya, kemudian ada garis kurang dari gitu ya, atau sudut, istilahnya kalau di dalam AutoCAD gitu ya, kurang dari atau sudut berapa yang akan diinputkan. Baik, contohnya kita akan membuat sebuah objek line gitu ya, sebuah garis gitu ya, dari koordinat 2,2 dengan panjang sebesar 2 satuan gitu ya, dengan sudutnya 45 derajat. Maka kita ketik pada komen ini ya, kita ketik L, enter, dan titik koordinat awal mulanya adalah 2,2, enter. Nah, berarti garisnya akan dimulai dari koordinat 2,2 gitu ya. Kemudian tentukan next point, kita ketikkan add 2 gitu ya, maksudnya membuat sebuah garis panjang 2 satuan gitu ya, dan sudutnya sebesar 45. Kita ketik tanda kurang dari gitu ya, kurang dari diisi 45 dan enter. Nah, ini akan berbentuk sebuah garis gitu ya, sepanjang 2 satuan gitu ya, panjang 2 satuan. Kemudian garis ini akan tadi sudutnya sebesar 45 derajat. Nah, ini 45 derajat. Kemudian kita akan membuat sebuah ya persegi gitu ya, 4 dari titik awal 2,2 dengan panjang 10 dan lebar 6. Oke. Dengan sistem koordinat polar. Maka perintahnya sama, L, line, enter, koordinat mulainya 2,2, enter. Kemudian membuat sebuah garis gitu ya, dengan panjang 10. Nah, nanti lebarnya 6. Berarti kalau 10 saya akan bergerak dari kiri ke kanan gitu ya. Ini 10, sudutnya saya buat 0 saja gitu ya, enter. Sudutnya 0. Nah, jadi satu sisi gitu ya. Selanjutnya sisi selanjutnya panjangnya add 6, sepanjang 6 ya. Setelah itu sudutnya saya akan membuat sudut ke arah atas gitu ya, sebesar 90 derajat. Sudut 90. Bentar. Nah, selanjutnya sisi ketiga adalah panjangnya sama 10, add 10, sudutnya sebesar 180. Bentar. Nah, terakhir sisi terakhir kita ketik aja C, enter, close gitu ya, membuat. Nah, ini akan terbentuk sebuah persegi dengan panjang 10 gitu ya, lebarnya 6, dengan sistem koordinat polar. Dan itu kalau sistem koordinat absolut gitu ya. Kalau sistem koordinat relatif gitu ya, sama dengan Cartesian, hanya saja acuannya dari titik terakhir sebelumnya yang ada gitu ya. Cara penulisannya bisa ketik add m, n gitu ya, maksudnya panjangnya dia bergeser dari titik awal ke arah sumbu x jauh m dan ke arah sumbu y jauh n. Nah, ini kita akan mencoba membuat sistem koordinat relatif. Kita membuat sebuah objek lain gitu ya, dari koordinat 2,2
kemudian bergerak sejauh X panjang 2 dan Y 5. Pertama kita tik L, enter gitu ya, koordinatnya 2,2, dimulai dari 2,2 ya, enter. Kemudian akan bergeser sejauh add 2, X nya bergeser sejauh 2 satuan gitu ya ke kanan, dan koma Y nya bergeser sebesar 5 satuan. Nah ini karena positif itu ke kanan, X nya ke kanan, Y nya positif juga ya, berarti Y nya ke atas gitu ya, enter. Dan terbentuk tadi sebuah garis gitu ya, dimulai dari koordinat 2,2 berakhirnya di 4,7. Kenapa? Karena tadi dimulai dari koordinat awal 2,2 dan bergeser X nya sejauh 2 ke kanan gitu ya, dan Y nya akan bergeser ke atas sejauh 5, sehingga koordinat akhirnya berada di 4,7. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan sistem koordinat relatif gitu ya, membuat sebuah persegi 4 gitu dari titik awal 2,2 dengan panjang 10 dan lebarnya 6. Baik, kita mulai. Pertama tentukan koordinatnya ya, ketik L, enter, koordinat awalnya 2,2, enter. Kemudian kita mau membuat sebuah garis gitu ya, jadi panjangnya 10. Kita buat koordinat selanjutnya dari koordinat 2,2 akan bergerak sejauh 10 ke kanan gitu ya, atau X nya sejauh 10 gitu ya, dan koma Y nya 0. Nah ini akan membentuk satu sisi pertama. Oke, jadi diawali dari koordinat 2,2, diakhiri dengan koordinat 12,2 gitu ya. Kemudian membentuk sisi kedua gitu ya, dengan cara kita akan geser koordinat ke koordinat selanjutnya gitu ya, sejauh F nya X nya 0 saja gitu ya, X nya tetap, dan Y nya jauh 6 satuan gitu ya, berarti 6 atau Y ke atas gitu ya, Y nya ke 6 satuan atau ke atas sejauh 6 satuan. Oke, enter. Nah, maka dia akan membentuk sisi kedua gitu ya, di koordinatnya terakhir adalah 12,8. Selanjutnya kita akan membentuk sisi ketiga gitu ya. Sisi ketiga mengetikkan add min 10. Nah, maksudnya min 10 kita akan bergerak X nya ke arah kiri gitu ya, sejauh 10 satuan gitu ya, X nya 10 min 10, kemudian Y nya tetap saya buat 0. Nah, enter. Nah, maka dia akan bergerak ke kiri gitu ya. Kemudian untuk menutup seperti tadi kita bisa close, enter gitu ya, atau kita bisa mengetikkan add sejauh X nya tetap ya 0, Y nya min 6. Nah, berarti bergerak ke arah bawah, enter. Nah, maka akan terbentuk sebuah segi 4 gitu ya, segi 4 jadi dengan sistem koordinat relatif dengan panjang 10 dan lebarnya 6. Nah, kemudian pen gitu ya, pen ini adalah menggeser tampilan dari objek di monitor gitu ya. Kalau pen ini ada tampilannya di view, dan ada pen, ada beberapa jenis pilihan pen itu, ada real time. Real time ini biasanya digunakan ya paling sering gitu ya, jadi klik tinggal digeser aja, fungsinya menggeser tampilan layar gitu ya, tapi koordinat objeknya tetap, dia tidak akan berubah gitu ya. Atau pen ini secara lebih cepat Anda bisa klik
tengah di mouse gitu ya, klik tengah di mouse dan tinggal Anda geser klik tengah di mouse yang ada scrollnya itu ya. Nah, kemudian view pen ada berbagai macam ya, ada view point ini menurut poin gitu ya. Nah, tadi dia ada patokannya sebuah titik gitu ya, bisa diketik, bisa diklik gitu ya. Kemudian ada pen ada left, dia langsung bergerak ke arah kiri gitu ya, layarnya ya. Kemudian ada pen right ke kanan gitu ya. Ini agak susah gitu ya, sedikit-sedikit. Dan selain itu ada yang up sama down. Nah, untuk pen dia lebih cepat menggunakan klik tengah gitu, ada scrollnya, kita tahan. Kemudian ortho ini adalah fasilitas untuk memandu agar crosshair bergerak vertikal atau horizontal. Ada beberapa cara, misalnya ketik ada di F8 gitu ya. Nah, kalau Anda di keyboard ada F8, itu ada mengaktifkan atau menonaktifkan ortho gitu ya. Dia akan muncul auto on atau auto off. Kalau auto on nah, ini contohnya saya akan membuat objek. Kalau auto on dia objeknya lainnya dia akan horizontal atau vertikal gitu ya, secara otomatis. Kalau F8 nya saya matikan, nah dia akan bergerak bebas ya, tanpa ada acuan horizontal vertikalnya. Nah, kemudian ada di status bar gitu ya, ini bisa kita nyalakan matikan auto modenya di sini. Nah, ini misalkan biru dia nyala gitu ya, kalau dimatikan diklik lagi ini non aktif. Nah, kemudian objek snap tracking ini sama dengan snap gitu ya, untuk menemukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat. Ini biasanya di tool, the drafting setting, kemudian pilih tab objek snap. Itu nanti Anda langsung klik saja di S enter gitu ya. Dan objek snap ini bisa diaktifkan nonaktifkan gitu ya. Di sini dicentang untuk mengaktifkan atau F11 gitu ya. Ini berkaitan dengan perpotongan antara dua objek. Nah, ini misalkan ada extension, insertion, perpendicular, tangent, nearest, open intersection, parallel, dan lain sebagainya gitu ya, ada macam-macam. Nah, ini beberapa yang sering digunakan gitu ya. Ini kita aktifkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau sudah kita oke. Kemudian objek snap form gitu ya, ini menentukan letak maupun ukuran yang didasarkan pada sebuah titik yang ada pada sebuah objek atau objek lain. Contohnya menggambar lingkaran dengan jari-jari dua, yang mana lingkaran ini di tengahnya berjarak 3 dengan sudut 30 derajat dari titik tengah sebuah garis sepanjang 4. Nah, maka kita akan membuat gitu ya, objeknya pertama objek lainnya L enter, tentukan sebuah garis tadi sepanjang 4 gitu ya, dimulai dari 2,2 enter. Kemudian selanjutnya add 4, bergeser 4 jauh x nya 4, y nya 0 gitu ya. Nah, ini untuk sebuah garis
panjang 4, kemudian sebuah lingkaran atau circle gitu ya, kita buat C, enter. Nah, kemudian di sini kita ketik from, enter. Base pointnya klik midpoint dari garis itu atau line tadi ya, klik. Kemudian kita pada itu ada pertanyaan offset, kita ketikkan add 3, so 3 sudutnya 30, itu 30, enter. Kemudian ada pertanyaan radius atau diameternya gitu ya, dari lingkaran kita isi 2, enter. Nah, ini untuk membuktikannya, ini ada ya, ini sudutnya sebesar 30 derajat, kemudian jari-jarinya sebesar 2, jaraknya tadi sebesar 3. Oke. Kemudian ada inquiry ini di fitur di AutoCAD untuk memperoleh informasi dari suatu objek yang ada dalam lembar kerja kita. Itu biasanya di pilihan menu tool inquiry gitu ya. Ini kan memperoleh informasi apa yang kita diinginkan. Kita bisa pilih salah satu, kan distance, radius, angle, area, volume, region, edit point gitu ya. Klik, misalkan, terus kita klik edit pointnya. Ini akan muncul edit point, memunculkan koordinatnya. Ini koordinat tadi yang saya buat awal garisnya adalah 2,2 satuan gitu ya. Kemudian jika garis, ada sebuah garis itu ya, line sebuah garis dengan add 10, sudutnya 180, maka inquiry-nya gitu ya, atau kita ketik list objeknya, kita pilih enter. Ini akan ada beberapa informasi yang muncul gitu ya dari kita membuat sebuah garis tadi. Itu untuk inquiry gitu ya. Kemudian ada kalkulator juga di dalam AutoCAD gitu ya. Ini fasilitas mesin penghitung yang disediakan di dalam AutoCAD, ada kalkulator gitu ya. Caranya kita di komen, kita ketik perintah CAL kalkulator gitu ya, enter. Nah, nanti ada perintah expressionnya, kita ketik misalkan 88 dibagi 8, 88 per
8, enter. Nah, nanti hasilnya akan muncul dia 11 gitu ya. Kemudian mengubah atau warna drawing editor atau warna lembar editor gitu ya, dengan ketik option gitu ya. Nah, OP atau option gitu, enter. Kemudian di sini kita rubah, pilih tab display, klik color pada Windows ini ya, elemen. Nah, ini di sini ada color display font type ya. Ini untuk mengubah backgroundnya gitu ya. Jadi yang background saya berwarna putih gitu ya. Kalau biasanya kan warnanya uniform backgroundnya adalah hitam. Nah, kalau hitam kan kalau dicetak kan bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat kalau misalkan dalam melakukan snipping tool gitu ya, atau print screen gitu ya. Ini saya pakai warna putih, dan kalau sudah dipilih bisa di apply and close gitu ya, dan di oke. Kemudian untuk mengubah font gitu ya, sama di option. Nah, ini ada font di sini, bisa kita klik font. Nah, ini ada pilihan fontnya, format fontnya bisa Anda pilih gitu ya, dan apply sama close gitu ya, nanti di oke gitu ya. Kemudian untuk menulis dan mengganti format font di lembar kerja, klik icon A. Ini ada icon A ini ya. Kemudian nanti bisa diklikkan di teksnya, atau kalau misalkan belum buat ya dicoba. Nah, double klik gitu ya. Nah, terus di blok. Nah, nanti di sini ada, kita bisa merubah ukurannya. Misalkan saya rubah jadi 1. Enter. Dan fontnya juga bisa dirubah di sini, warnanya juga begitu, bisa di edit. Oke. Dan ukuran crosshair ada di option tadi, sama pilih tab display, kemudian ubah crosshair size. Nah, ini ada crosshair size. Nah, ini bisa digeser berapa ukuran crosshairnya. Nah, misalkan tadi ukurannya 13, bisa dirubah misalkan ke 21. Nah, ini akan terlalu besar gitu ya, maka tadi standarnya kita pakai yang kecil aja, 13. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran big box. Nah, ini ukuran big box juga bisa diedit. Nah, caranya copy dan di selection. Ini untuk memilih sebuah objek gitu ya. Big boxnya bisa kita edit ukurannya berapa. Misalkan ini saya besarkan, nanti akan ada perbedaannya gitu ya. Nah, big boxnya akan nampak lebih besar gitu ya. Kalau terlalu besar juga sebenarnya agak menyusahkan gitu ya, jadi kita pilih yang standar. Kalau itu pun terlalu kecil gitu ya, kalau terlalu kecil juga agak susah gitu ya untuk memilih sebuah
titik misalkan. Nah, kita buat yang standar saja ya. Oke, nah, cara standar. Baik, itu untuk pertemuan kali ini gitu ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.